Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebagai langkah yang paling awal sekali, mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga semua rutinitas kita dalam keseharian bisa kita jalani, bisa kita lalui dengan baik. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita bingkiskan sebagai kado spesial kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas arahan dan bimbingan beliaulah pada hari ini kita bisa menikmati hidup sebagaimana seperti yang seharusnya dinikmati. Bapak Ibu yang saya muliakan, adapun tujuan pembuatan tugas bahan ajar ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada PPG dalam jabatan BAS 3 tahun 2022 pada kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Baiklah, untuk lebih memanfaatkan waktu, mari kita masuki pada kajian materi. Adapun kompetensi dasar pada materi ini 1.6 meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. 2.6 menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. 4.6 menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Selanjutnya, yang menjadi dalil pada materi adil dan jujur ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 8, insyaallah akan kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pengertian jujur. Jujur dapat diartikan mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuat tugas temukan bahwa jujur diartikan tidak bohong, lurus hati, dapat dipercaya kata-katanya, tidak khianat. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa jujur bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang ditempatkan kesamaan sikap, perbuatan, dan perkataan. Adapun hikmah jujur, yang pertama, jujur bernilai ibadah. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, orang yang selalu berbicara jujur akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Nah, ketinggian derajat orang yang jujur, orang yang tidak khianat, dan orang yang tidak bohong, selain di mata Allah, mereka juga mulia di mata manusia. Untuk itu, jujur sangat penting diterapkan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian hikmah jujur yang kedua, jujur akan mendatangkan pahala. Pahala yang dimaksudkan di sini adalah pahala-pahala yang datang dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jujur merupakan perbuatan yang baik yang akan mendatangkan pahala kepada pelakunya. Kemudian, orang yang jujur akan bahagia hidupnya. Orang yang selalu berkata jujur, batinnya akan selalu tenang. Karena batin tersebut tidak pernah diisi oleh hal-hal yang jelek, hal-hal yang dusta, hal-hal yang khianat. Kemudian, jujur akan menjadikan orang sukses. Pada dasarnya, semua orang menyukai orang yang jujur. Semua orang menghendaki bertemu, berteman, dan bersaudara dengan orang-orang yang jujur. Siapa yang akan mau memberikan kepercayaan kepada orang yang khianat? Siapa orang yang mau memberikan amanah yang besar, katakanlah di sebuah perusahaan, kepada orang yang suka dusta? Dengan begitu, sukses banyak terlahir berdasarkan kejujuran-kejujuran pelakunya. Kemudian hikmah yang terakhir, orang jujur akan mendapatkan surga. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dijelaskan bahwa jujur itu akan membentuk kebajikan-kebajikan, sementara kebajikan-kebajikan akan dekat dengan surga. Kemudian bahaya tidak jujur. Bahaya tidak jujur, hati akan mudah galau. Hati adalah makhluk yang cenderung kepada kebaikan dan tentu tidak akan senang sesuatu yang tidak baik. Khianat, dusta, bohong adalah sesuatu yang jelek yang akan sangat dibenci oleh hati. Kemudian bahaya jujur selanjutnya tidak lagi dipercaya. Seperti yang kita jelaskan di awal, orang menghendaki bekerja sama dengan orang yang jujur. Ketika satu kali ditipu, dikhianati oleh seseorang, tentu orang tidak akan percaya lagi kepada orang tersebut. Kemudian bahaya selanjutnya, akan senantiasa mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Dijauhi keluarga, bahkan kehilangan jati diri. Begitulah bahaya tidak jujur. Untuk itu,
sifat tidak jujur harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Pengertian adil. Adil didefinisikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran. Adil merupakan sebuah posisi sama rata, posisi di tengah-tengah, tidak memberlakukan suatu hukum karena suatu kepentingan. Katakanlah ada persoalan, dua orang melakukan keburukan. Kita dipercaya sebagai orang yang menengahi permasalahan tersebut. Ketika kita menerapkan keadilan, maka hukum tersebut akan sama kepada si A dan si B. Tetapi ketika kita tidak adil, hanya karena si A lebih dekat dengan kita, maka pemberlakuan hukum yang diberikan berbeda. Maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang tidak adil. Selanjutnya, bahaya tidak adil. Tidak adil akan menimbulkan konflik sosial, akan terjadinya perpecahan. Cenderung ketika orang dikhianati, ketika orang tidak diberikan perlakuan yang adil, orang tersebut akan melakukan pemberontakan karena merasa dipecundangi, karena merasa dikhianati, bahkan karena merasa direndahkan, karena merasa diinjak martabatnya. Makanya cenderung beberapa penyebab konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah karena perlakuan yang tidak adil. Kemudian bahaya selanjutnya, orang yang tidak adil akan dijauhi orang sekitar, membuat orang sakit hati, dan korupsi akan semakin menjamur. Beberapa permasalahan yang besar yang kita hadapi di negara kita adalah korupsi yang tidak pernah bisa terselesaikan. Barangkali yang menjadi penyebab utamanya adalah karena ketidakadilan yang masih menjamur di semua sektor. Kita masih bermimpi untuk menciptakan keadilan. Kita masih terus berkhayal bagaimana keadilan itu menjelma. Sementara orang-orang yang seharusnya membuat keadilan justru tidak melakukan keadilan dalam penerapan hukum-hukum di negeri kita. Untuk itu, kita semua harus berlaku adil, lebih-lebih sebagai orang yang beriman harus selalu menerapkan keadilan. Karena sesungguhnya sifat adil akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi presentasi materi jujur dan adil ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih untuk pembuat tugas sendiri. Dari presentasi ini, pembuat tugas mengakui banyak kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, pembuat tugas memohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.